Di kehidupan sehari-hari, kita telah melihat berita atau menyaksikan secara langsung aksi perampokan dan penjamretan, di mana dalam semua kasus, biasanya si pelaku akan berusaha menyembunyikan wajahnya supaya tidak bisa dikenali. Lalu bagaimana kalau ada penjamret yang melakukan aksinya dengan tubuh telanjang? Benar-benar telanjang, tanpa ada sehelai benang pun di tubuhnya, bahkan tanpa memakai sepatu atau kaos kaki. Bergabunglah bersama saya, selama sekitar 30 menit ke depan. Bersama-sama kita akan membahas dua kasus yang terjadi di Cina dengan modus dan motif yang benar-benar absurd. Pada pukul 2 dini hari di tanggal 17 Juni tahun 2016, seorang gadis di kota Hezhou Provinsi Guangxi sedang berjalan kaki pulang sendirian setelah bernyanyi karaoke bersama teman-temannya. Tiba-tiba, seorang pria muncul dan mencoba untuk merampas tas tangannya. Si korban penjamretan secara naluriah ingin mempertahankan tasnya. Tetapi ketika dia melihat perampok itu, dia tertegun, karena perampok yang mencoba menyerangnya, ternyata dalam kondisi telanjang. Alih-alih melawan atau berteriak minta tolong, gadis ini malah diam dan syok, tidak tahu harus berbuat apa. Di pagi harinya sekitar jam 9 waktu setempat, si gadis korban pergi mendatangi kantor polisi bersama teman-temannya untuk melaporkan kejadian penjamretan yang dia alami tadi malam. Polisi awalnya menduga bahwa itu bukanlah aksi kejahatan, melainkan perbuatan salah satu pasien rumah sakit jiwa. Oleh karena itu, polisi lalu mendatangi beberapa fasilitas perawatan jiwa dan menanyai kemungkinan adanya orang gila yang lepas atau kabur. Penyelidikan ini ternyata tak membuahkan hasil, di mana setiap rumah sakit yang mereka datangi mengaku bahwa tidak ada satupun pasien mereka yang lepas atau kabur. Polisi kemudian beralih ke hipotesa yang kedua, mungkinkah pria telanjang itu adalah seorang gelandangan yang hidup di jalanan dan berkeliaran di malam hari. Alhasil, polisi menangkap 3 orang pria gelandangan yang kebetulan berada di sekitar lokasi penjamretan. Namun, ketika dihadapkan kepada korban melalui ruangan kaca satu arah, si gadis tidak yakin bahwa pelaku penjamretan adalah salah satu dari 3 gelandangan itu. Aksi penjamretan terjadi di malam yang gelap dan di lokasi yang minim penerangan. Kebetulan lagi, titik lokasi kejadian berada di blind spot yang tidak terpantau CCTV jalan raya. Selain itu, karena syok sekonyong-konyong mendapati pemandangan pria telanjang di hadapannya, si gadis korban tidak sempat melihat wajah pelaku. Namun satu hal yang dia ingat, pria tersebut memiliki postur tubuh yang tinggi tegap dan bersih. Sama sekali tidak sesuai dengan penampilan fisik 3 gelandangan yang ditangkap. Karena sangat minim info dan petunjuk, kasus ini pun mengambang dan sulit untuk diungkap. 20 hari kemudian, ada gadis lain yang melapor bahwa dirinya dijamret oleh seorang pria, di mana lokasi penjamretan ini hanya berjarak beberapa ratus meter dari lokasi pertama. Ditambah lagi, si pelaku tersebut juga melakukan kejahatannya dalam keadaan telanjang, sehingga polisi menduga bahwa kedua kejadian ini dilakukan oleh pria yang sama. Beruntung di dekat lokasi kedua ini, ada kamera CCTV yang terpasang di depan rumah warga. Tanpa membuang-buang waktu, polisi langsung meminta rekaman CCTV tersebut dan akhirnya melihat sosok pria telanjang itu. Dari rekaman CCTV, terlihat bahwa tersangka adalah pria berbadan tegap. Meski kualitas gambar videonya agak kabur, polisi masih bisa melihat bentuk tubuh pelaku dengan jelas, yang sesuai dengan keterangan korban pertama, bahwa pria yang menjamret tasnya memiliki postur tubuh tinggi dan tegap. Berdasarkan keterangan 2 korban dan rekaman CCTV, polisi memperluas cakupan pengawasan ke area sekitar, di mana ternyata, tak jauh dari 2 lokasi terdapat banyak goa-goa yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku. Di kota Hezhou memang sudah umum ada beberapa orang yang menempati goa dan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Jadi selama beberapa hari berikutnya, polisi memeriksa satu persatu goa dan menanyai setiap orang yang ditemukan tinggal di dalam goa-goa tersebut. Pemeriksaan ini juga tak membuahkan hasil, di mana semua pria yang mereka temui tinggal di dalam goa, tidak sesuai dengan deskripsi bentuk tubuh pelaku yang polisi cari. Alhasil, kasus ini kembali mandek lagi hingga lewat sebulan kemudian. Pada tanggal 28 Juli tahun 2016 jam 11 malam, seorang gadis lain, lagi-lagi mendatangi kantor polisi dan melaporkan bahwa dia baru saja dijamret oleh pria cabul yang telanjang bulat. Lokasi kejadian ketiga berjarak hanya 10 meter dari lokasi kejadian kedua. Namun kali ini, si korban berhasil melihat pelaku dengan jelas, atau lebih tepatnya, melihat tubuh si pelaku. Menurut korban ini, pria tersebut bertubuh tinggi tegap. Saat pria itu berlari, dia sempat melihat ada tompel semacam tanda lahir di pantat sebelah kiri.
Luar biasa Pak, polisi langsung tepok jidat. Info ini mungkin berguna untuk memverifikasi pelaku saat sudah ditangkap. Namun untuk sekarang, tidak mungkin polisi membuka celana satu persatu pria tinggi tegap di kota Hezhou, hanya untuk melihat apakah ada tanda lahir di pantat atau tidak. Pada kasus pertama dan kedua, kepolisian kota Hezhou terkesan tidak terlalu serius menangani kasus ini. Namun setelah ada kasus yang ketiga, Kepala Polisi Hezhou memerintahkan para bawahannya untuk segera menemukan pelaku. 3 kejadian pertama hanya kasus penjamretan. Bagaimana kalau si pelaku meningkatkan aksinya menjadi pemerkosaan atau pembunuhan? Karena sudah jelas-jelas, pria telanjang ini sepertinya tidak waras dan memiliki gangguan mental. Kepolisian kota Hezhou sampai membuat tim khusus untuk menangkap penjamret telanjang ini. Investigasi pun dimulai lagi dengan mengumpulkan informasi dari warga di sekitar lokasi penjamretan. Tak jauh dari lokasi ketiga, ada sekelompok geng nenek-nenek lansia yang sering kumpul, ngobrol, bernyanyi, dan tentunya menceritakan menantu masing-masing. Polisi menunjukkan foto buram pria yang mereka cari, dan ternyata, salah satu wanita tua itu mengenali pria ini. Rada curiga kenapa si nenek bisa kenal si pelaku dengan bermodalkan foto yang gelap. Jangan-jangan, tapi ya sudahlah, menurut si nenek ini, pria yang polisi cari bernama Zuo Jun. Setiap sore pria itu biasanya ada di alun-alun, jogging dan berkumpul dengan teman-temannya. Berdasarkan info ini, polisi langsung mengawasi alun-alun kota, di mana di antara sekian puluh atau ratusan warga yang berada di sana, ada 5 orang pria muda yang sedang berbincang-bincang, salah satunya memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan pelaku penjamretan. Polisi mendekati 5 orang pria ini dan langsung bertanya kepada salah satunya, apakah benar Anda adalah Zuo Jun? Pria ini mengiyakan, dan di saat itu juga, dia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Zuo Jun, lahir pada tahun 1983 di sebuah desa di luar kota Hezhou, menjadi bungsu dengan 1 orang kakak laki-laki dan 1 orang saudara perempuan. Untuk mencari nafkah, orang tua Zuo Jun merantau dan tinggal di kota, sementara 3 anak mereka dititipkan kepada nenek sejak masih kecil. Zuo Jun memiliki sedikit kelainan dibandingkan anak-anak seusianya, lidahnya agak panjang, sehingga dia mengalami kesulitan untuk bicara secara normal, atau biasa disebut cadel. Oleh karena itu, Zuo Jun kecil kerap menjadi bahan ejekan teman-temannya. Ketika Zuo Jun lulus sekolah dasar di usia 12 tahun, neneknya meninggal dunia, jadi orang tua Zuo menjemput 3 bersaudara ini untuk tinggal bersama di kota. Mereka berlima bisa hidup berkumpul lagi walaupun masih dalam kondisi finansial yang sangat sederhana. Pada usia 18 tahun, Zuo Jun mulai bekerja di pabrik, namun hanya dalam waktu 6 bulan saja, dia harus berhenti kerja, karena mengalami gangguan kondisi kesehatan di area duburnya, yang dinamakan dengan prolaps rektum. Berbeda dengan wasir atau ambeien, orang yang mengalami prolaps rektum biasanya mengalami ketidakmampuan untuk mengontrol buang air besar sehingga taiknya sering bocor sendiri dari dubur tanpa disadari. Pada kasus Zuo Jun, orang tuanya sudah membantu dengan membawanya ke rumah sakit maupun pengobatan tradisional Cina, namun kondisi pemuda ini tak kunjung membaik. Akibat penyakitnya, Zuo Jun depresi dan tidak mau lagi bekerja atau keluar rumah. Sudahlah lidahnya melet-melet terus, ditambah lagi dengan duburnya yang cepirit terus. Bagaimana dia bisa keluar rumah, bergaul atau bekerja dengan nyaman? Alhasil, Zuo Jun yang nganggur hanya menggantungkan hidupnya kepada orang tua dan 2 kakaknya. Seiring bertambahnya usia, orang tua dan 2 saudara Zuo Jun mulai khawatir dengan hidup si bungsu di masa depan. Zuo Jun yang pemalu dan minderan, tidak pernah punya keberanian untuk mendekati wanita. Menurut kakak perempuannya, Zuo pernah sekali jatuh cinta, di mana dia sering memberi uang dan membelikan hadiah-hadiah untuk gadis itu, tapi boro-boro berakhir pacaran atau menikah, memegang tangannya pun Zuo takut. Pada tahun 2015, Zuo yang sudah berusia 28 tahun masih terus melajang, keluarganya pun turut campur mencarikan jodoh. Akhirnya, di tahun itu juga, Zuo menikahi seorang wanita bermarga Zhang melalui mak comblang. Zhang sejatinya jauh dari kriteria istri atau mantu idaman. Matanya buta sebelah, memiliki 1 orang putri berusia 3 tahun dari hubungan di luar nikah dengan kekasihnya dulu, dan sama seperti Zuo, keluarganya juga miskin. Sekali lagi, pernikahan ini sama sekali tidak berlandaskan cinta. Orang tua Zuo menghabiskan banyak uang supaya Zuo bisa berumah tangga. Meski demikian, Zuo Jun dikabarkan sangat bahagia dengan pernikahan tersebut. Setelah menikah,
Zuo serta istri dan anak tirinya masih hidup menumpang dengan orang tuanya. Dan lagi-lagi sama seperti Zuo, Zhang istrinya tidak bisa bekerja dengan kondisi fisik yang terbatas. Di hari pernikahannya, Zuo curhat kepada kakak perempuannya, bahwa dia ingin bertanggung jawab kepada keluarganya. Zuo berkata bahwa mulai sekarang dia akan bekerja keras. Si kakak berhasil mencarikan pekerjaan untuk Zuo, namun lagi-lagi, hanya dalam hitungan hari, Zuo berhenti kerja dan nganggur lagi. Zuo dengan keluarga kecilnya terus menjadi benalu di rumah orang tua, dan kondisi ini semakin rumit, manakala pada awal tahun 2016, Zhang hamil anak pertama mereka. Di satu sisi Zuo dan orang tuanya bahagia atas kehamilan tersebut, namun di sisi lain, ini artinya, akan ada satu mulut lagi yang harus diberi makan. Agar putranya mau bekerja, sang ibu mengancam akan mengusir mereka kalau sampai anaknya lahir Zuo masih belum bekerja. Zuo yang bingung dan panik, berusaha mencari kerja ke sana kemari, tapi tidak ada pekerjaan apapun yang berhasil dia dapatkan. Pada bulan Juni tahun 2016, istrinya yang sudah hamil 5 bulan, merasa tidak nyaman tidur berdua di kamar yang sempit, alhasil pasangan suami istri ini pisah ranjang untuk sementara waktu. Di malam hari, Zuo yang tidur di luar kamar, jadi sering galau dan menghabiskan banyak waktu berkeliaran di luar rumah, hingga akhirnya muncul ide untuk merampok atau menjamret wanita, yang dilihatnya sedang berjalan sendirian di sudut jalan yang sepi. Perihal metodenya yang telanjang bulat saat melakukan aksinya, tidak pernah bisa dijelaskan secara gamblang. Yang pasti, setelah percobaan pertamanya berhasil, Zuo jadi keterusan menjamret pejalan kaki di malam hari, hingga akhirnya dia pun berhasil dilacak polisi dan ditangkap. Pada akhir tahun 2016, Zuo Jun dinyatakan bersalah atas 3 perampokan. Untuk kejahatannya tersebut, Zuo Jun divonis dengan hukuman penjara selama 8 tahun. Balak 12 untuk teman-teman satu selnya, gak kebayang gimana baunya sel penjara karena Zuo cepirit terus. Kalau kalian masih ingat dengan keterangan dari korban ketiga, yang sempat melihat tompel atau tanda lahir di pantat sebelah kiri, apakah itu memang tanda lahir, atau mungkinkah itu cepirit yang sudah kering? Hayo ngaku siapa yang sekarang lagi nonton video ini sambil makan. Untuk cerita yang kedua, dari kota Hezhou Provinsi Guangxi kita beralih ke kota Dezhou Provinsi Shandong, masih berkisah tentang pencurian atau perampokan. Namun uniknya, objek kejahatan pelaku yang satu ini bukan uang atau barang berharga lainnya, melainkan stoking dan celana dalam. Pada musim panas tahun 2013, beberapa wanita yang tinggal di asrama sebuah pabrik di kota Dezhou dihantui dengan aksi seorang pencuri. Namun uniknya, tidak ada uang atau barang berharga yang hilang, kecuali celana dalam, BH, dan stoking. Karena nilai dari barang yang hilang itu sangat kecil, hanya berkisar sekitar 10 yuan, atau 25.000 kalau dirupiahkan, alhasil mereka tidak terlalu ambil pusing dan hanya sedikit dari korban yang memutuskan untuk melapor ke pihak berwenang. Suatu hari, pada bulan Juni di tahun tersebut, seorang wanita mendatangi kantor polisi, melapor bahwa apartemennya telah dimasuki seseorang. Ketika ditanya apa saja barang berharga yang hilang, wanita itu menjawab, tidak ada, kecuali BH dan celana dalam yang dia gantung di jemuran. Di China memang tak lazim untuk memiliki mesin pengering pakaian, terutama di musim panas, di mana biasanya, mereka mencuci pakaian termasuk pakaian dalam di pagi hari, lalu dijemur begitu saja, membiarkan angin dan cahaya matahari yang mengeringkan semua pakaian tersebut, sampai kemudian mereka pulang kerja di sore hari dan mengambil pakaian-pakaian itu dari jemuran. Setelah menerima laporan tersebut, polisi langsung mendatangi unit apartemen korban yang ternyata terletak di gedung tua, tanpa ada kamera CCTV sama sekali. Bahkan kalau malam hari, lingkungan itu terlihat sangat gelap karena minimnya lampu penerangan jalan. Pintu dan jendela apartemen korban dibobol namun tidak ada yang rusak, dan seperti keterangan si korban, memang tidak ada barang berharga atau uang yang hilang, kecuali BH dan celana dalamnya yang tergantung di jemuran. Sama sekali tidak ada saksi atau petunjuk yang bisa digunakan polisi untuk menentukan siapa pelaku pencurian ini. Bahkan hingga beberapa bulan kemudian, kasus ini tidak berhasil diselesaikan, sementara laporan pencurian terus masuk ke kantor polisi. Pada bulan September tahun 2013, seorang pria muda bermarga Li bekerja di pabrik itu dan pindah ke asrama karyawan pabrik. Kebetulan di bulan itu, Tuan Li merayakan ulang tahunnya yang ke-24, sesuai tradisi leluhurnya turun-temurun. Para anggota keluarga mereka dianjurkan untuk menggunakan celana dalam berwarna merah untuk kekayaan dan kemakmuran.
Mereka harus memakainya di sepanjang tahun ketika mereka berusia 12, 24, 36 dan kelipatan 12 tahun berikutnya. Tuan Lee mengikuti tradisi tersebut dengan membeli setengah lusin celana dalam berwarna merah. Sehari setelah dia masuk asrama, Tuan Lee mencuci celana dalamnya lalu dijemur di balkonnya yang terletak di lantai 2. Setelah itu dia keluar rumah bermaksud untuk membeli makan siang. Tak lama kemudian, seorang pria berjalan melewati gedung asrama tersebut. Pandangan matanya tertuju pada celana dalam merah yang melambai-lambai tertiup angin, seolah menggodanya untuk datang dan menghampiri. Meskipun saat itu masih siang, pria ini tak sanggup menahan godaan lalu memutuskan untuk masuk ke gedung asrama. Dia mengamati situasi sekitar sebentar dan mendapati asrama itu dalam keadaan sepi. Tanpa menunda-nunda lagi, dia masuk ke kamar Tuan Lee, melewati tempat tidur dan langsung menuju ke balkon. Dengan semangat menggebu-gebu dia turunkan celana dalam merah itu dari jemuran dan mulai menciuminya. Namun tak lama kemudian dia merasa ada yang aneh. Bentuk celana ini ada tonjolan di bagian depan, yang artinya, ini celana dalam laki-laki. Pencuri ini sadar bahwa dia sudah salah sasaran. Dia gantungkan lagi celana dalam merah itu dan bergegas hendak melarikan diri. Tapi di waktu yang sama, Tuan Lee tiba di rumah dan memergokinya. Pria pencuri ini bersikap sangat tenang, menjelaskan bahwa dia salah masuk kamar dan semua ini hanya sebuah kesalahpahaman. Tuan Lee sangat yakin bahwa tadi dia sudah mengunci pintu rumah sebelum pergi, jadi dia tidak percaya alasan si pencuri ini dan menelpon polisi. Tak lama polisi tiba di kamar asrama Tuan Lee, si pencuri ini masih bersikap tenang dan beralasan bahwa dia salah masuk kamar. Polisi meragukan penjelasannya, tapi saat itu di tangannya memang sama sekali tidak ada barang milik Tuan Lee yang dicuri. Tiba-tiba Tuan Lee ingat sebuah detail. Saat membuka pintu kamarnya tadi, dia menemukan ada sekeping kartu yang tergeletak di lantai. Diduga kartu inilah yang digunakan si pencuri untuk mengotak-atik pintu kamar hingga dia berhasil membobol masuk. Mendapati konfrontasi ini, si pencuri pun akhirnya mengaku bahwa dia memang menggunakan kartu tersebut untuk masuk ke kamar Tuan Lee. Polisi kemudian menggeledah tubuhnya dan mendapati ada 4 atau 5 pasang stoking wanita di kantong celananya. Polisi menganggap kejadian ini sangat lucu, namun siapa sangka, ketika si pria ini dibawa ke kantor polisi, terungkaplah bahwa dia adalah pencuri yang polisi cari selama 18 tahun. Dalam interogasi, pria pencuri ini diidentifikasi sebagai Sung Abao, yang juga warga kota Desu dan tinggal di sebuah apartemen tua di dekat asrama pabrik tempat tinggal Tuan Lee. Polisi mendatangi tempat tinggal Sung yang terdiri dari 2 kamar tidur. Begitu masuk ke ruang tamu, mereka langsung disambut dengan pemandangan yang sangat kotor dan berantakan. Namun ketika memasuki kamar tidur Sung, ruangan itu terlihat sangat bersih dan tertata rapih. Yang anehnya, di ruangan itu juga terdapat ratusan dus-dus berbagai ukuran yang bertumpuk teratur. Satu dus besar dibuka, yang ternyata berisi dus-dus dan botol-botol kecil. Di dalam dus dan botol tersebut, polisi menemukan puluhan pasang stoking wanita. Dus-dus besar lain juga dibuka, yang juga berisi ratusan stoking, BH, dan celana dalam wanita. Selain tumpukan dus berisi pakaian pribadi wanita, polisi juga menemukan sebuah buku yang dibuat menjadi semacam katalog, berisi info tentang asal-muasal, nama pemilik, tanggal, warna, dan detail-detail lain terkait koleksi Sung Abao. Tak hanya itu, Sung juga memberi catatan jenis aroma, dan keterangan apakah benda itu sudah dicuci atau belum. Benar-benar terorganisir, jadi setiap saat Sung Abao membutuhkan barang itu untuk fantasinya, dia bisa dengan cepat menemukan stoking, BH, atau celana dalam mana yang dia inginkan. Agar koleksinya tidak jamuran, di setiap kotak dia selipkan semacam kantong silika kecil anti jamur. Polisi menghabiskan waktu menghitung total koleksi Sung Abao, yang kemudian disimpulkan, ada lebih dari 5.000 pasang stoking dan ribuan BH serta celana dalam wanita di kamar tersebut. Kalau pria ini berniat untuk membuka toko preloved pakaian dalam wanita, dia tidak perlu mengeluarkan modal lagi. Selama melakukan penggeledahan, polisi juga menemukan setumpuk buku catatan harian yang dikemas menjadi semacam novel, berisi imajinasi Sung Abao tentang aksi pencuriannya. Di beberapa buku, dia menjadi tokoh utama pria yang berhubungan seks dengan para pemilik stoking BH dan celana dalam yang dia curi. Namun di beberapa buku lain, narasi yang digunakan Sung Abao tidak seperti kisah romantis, lebih ke cerita thriller yang berisi aksi pemerkosaan dan BSDM, masih dengan medium stoking, BH dan celana dalam. Novel pertamanya ditulis pada tahun 95,
yang artinya, hingga tahun 2013, Sung Abao sudah menjadi pencuri pakaian dalam wanita selama 18 tahun. Setiap kali dia melakukan aksinya, pertama-tama Sung akan memilih calon target, seorang wanita cantik yang menggunakan stocking, mengikuti wanita itu sampai ke rumah dan mengamati rutinitas calon korbannya selama beberapa hari. Setelah cukup yakin bahwa aksinya akan berjalan lancar, Sung Abao membobol masuk dan mencuri stocking wanita tersebut. Faktanya, Sung bukanlah pengangguran yang tidak jelas. Sehari-hari dia bekerja di sebuah gedung yang disewakan untuk pesta atau resepsi pernikahan. Dia juga memiliki gaji yang lebih dari cukup untuk hidupnya yang melajang. Yang menjadi pertanyaan di sini, apa yang melatar belakangi fetish stockingnya ini? Bagaimana kehidupan seorang Sung Abao yang sebenarnya? Sung Abao lahir pada tahun 1975 dan memiliki masa kecil yang tidak bahagia. Orang tuanya bercerai ketika dia masih balita. Sung selanjutnya tinggal bersama sang ibu yang mempunyai temperamen buruk. Wanita itu sangat mudah marah, suka menghardik dan membentak, dan sering menghukum Sung untuk setiap kesalahan sekecil apapun. Sung tumbuh menjadi pemuda yang tertekan, introvert, dan cenderung takut menghadapi kaum hawa. Suatu hari dia menemukan sepasang stocking milik ibunya di lemari. Sung menciumi benda itu, dan entah mengapa, dia merasakan ketenangan, kelembutan, dan rasa nyaman dari seorang wanita yang tidak pernah dia dapatkan, dan sejak saat itu, Sung Abao mulai terobsesi terhadap stocking. Pendidikan sang ibu yang keras terbukti tidak membuat hidupnya baik, malah mengubah Sung menjadi pria dengan fetish yang unik. Di usia 18 tahun, Sung diusir keluar dari rumah ibunya, karena wanita itu memutuskan untuk menikah lagi. Sung kemudian tinggal sendiri di sebuah apartemen 2 kamar tidur, di mana dia sering mengalami kesepian di malam hari. Untungnya ada stocking ibu yang dia curi untuk mengobati kesepiannya. Di tahun berikutnya, dia bertemu seorang wanita yang kemudian menjadi kekasihnya. Mereka saling mencintai dan tinggal bersama selama 2 tahun kemudian, hingga suatu hari, kekasih Sung meninggal karena tumor otak. Kehilangannya ini membuat Sung terpuruk lagi dalam kesendirian. Pribadinya berubah drastis, di mana dia menjadi sosok yang pemarah dan mudah gelisah. Sampai kemudian secara tak sengaja dia menemukan sahabat lamanya, stocking milik ibu, yang sudah lama dia simpan di dalam lemari. Sung Abao menciumi stocking tersebut dan menemukan kedamaian kembali. Namun sejak saat itu, dia malah jadi terobsesi terhadap stocking. Bosan dengan stocking yang itu-itu saja selama bertahun-tahun, Sung pergi ke klub malam, dan menawar stocking yang dipakai seorang pelayan di sana dengan harga 50 yuan. Pelayan itu dengan senang hati menjual stockingnya, yang sejatinya berharga 10 yuan. Di hari-hari berikutnya, Sung secara rutin bolak-balik ke klub malam tersebut, dan membeli stocking dari pelayan-pelayan lainnya. Selama beberapa tahun hanya mencium stocking bekas pelayan, Sung akhirnya beralih ke stocking para PSK, masih dengan harga 50 yuan. Beberapa PSK bahkan meminta harga 100 yuan untuk sepasang stocking. Sebagai gambaran, kalau 1 yuan kursnya 2.500 rupiah, maka 100 yuan berarti sama dengan 250.000 rupiah, hanya untuk sepasang stocking. Alhasil gaji dari pekerjaannya banyak terkuras untuk anggaran membeli stocking saja. Lama-lama dia tidak makan kalau terus mengeluarkan uang untuk membeli stocking. Akhirnya Sung Abao memutuskan untuk mencuri saja. Lebih hemat uang sekaligus dia bisa mengumpulkan koleksi stocking dari banyak wanita yang berbeda, dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda pula. Seperti yang telah disebutkan di awal, korban pencurian Sung sudah sangat banyak, tapi karena nilai barang yang tidak mahal, para korbannya tidak terlalu peduli dan tidak melapor ke polisi. Selama bertahun-tahun, Sung bebas leluasa berkeliaran mencuri stocking yang dia curi dari jemuran di sekitar kota Dezhou. Tapi sekitar 10 tahun beraksi, Sung lagi-lagi bosan dengan stocking. Dia lalu memutuskan untuk melakukan diversifikasi dan mulai mencuri celana dalam serta BH wanita. Pada tahun 2011, Sung sempat kepergok ketika sedang mencuri celana dalam di jemuran. Dia sempat ditangkap dan divonis dengan hukuman kerja sosial selama 1 bulan. Namun rupanya polisi saat itu belum sadar bahwa itu bukanlah aksi pencurian Sung yang pertama. Alhasil kejahatannya selama belasan tahun belum terbongkar. Setelah menjalani hukuman kerja sosial, Sung beraksi lagi, dan anehnya, polisi tidak mencurigai Sung Abao ketika para wanita mulai melapor bahwa stocking, BH, dan celana dalam mereka hilang satu persatu. Barulah pada bulan September tahun 2013, kejahatan Sung Abao selama 18 tahun, akhirnya terbongkar setelah dia blunder mencoba mencuri celana dalam merah milik Tuan Li.
Pada bulan Desember tahun 2013, hakim memvonis Sung Abao dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Sebelum menjalani pengadilannya, Sung sempat memohon kepada polisi agar koleksinya tidak disita, dan ketika dia divonis, Sung kembali bertanya, apakah dia bisa memiliki lagi koleksinya setelah bebas nanti. Polisi yang mengantarnya saat itu berkata, bahwa koleksinya sudah dijadikan barang bukti dan nanti akan dimusnahkan. Berita baiknya, kabarnya Tuan Lee bersedia memberikan celana dalam warna merahnya untuk Sung Abao. Itulah tadi 2 kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Saya sengaja memilih kasus-kasus yang ringan-ringan dulu sebagai selingan, sambil mengumpulkan mental sebelum membawakan kisah nyata kasus pembunuhan lagi. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus Suo Jun dan Sung Abao di kolom komentar. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.